Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai karakter peserta didik pada masa usia sekolah, usia 7 hingga 9,5 tahun. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Astriawati. Saya Ega Nurdianto. Saya Marta Diana Putri dari Pendidikan Ekonomi Koperasi kelas A 2019. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, karakteristik peserta didik itu meliputi dari berbagai macam perkembangan-perkembangan yang ada, ya antara lain perkembangan fisik motorik, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, perkembangan intelijensi, perkembangan sosial, perkembangan belajar atau sekolah, dan perkembangan nilai moral atau sikap. Untuk itu, kita membahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses rangkaian perubahan yang terjadi dalam fungsi-fungsi organ tubuh manusia. Perubahan ini dimaksud yaitu penyempurnaan fungsi-fungsi psikologis dari organ-organ tubuh manusia tersebut. Tahap-tahap perkembangan manusia. Menurut Rousseau, ada 4 tahap perkembangan yang terjadi di dalam manusia. Yang pertama, masa bayi. Masa bayi yaitu dimulai dari 0 hingga 2 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak awal yang terjadi pada 2 hingga 12 tahun. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir yang terjadi 12 hingga 15 tahun. Dan yang terakhir, masa dewasa, yaitu pada usia 15 hingga usia akhir hayatnya. Selain Rousseau, ada tokoh lain yang mengemukakan mengenai tahap-tahap perkembangan manusia, yaitu Hurlock. Menurut Hurlock, ada 10 tahapan perkembangan pada manusia. Yang pertama, yaitu masa prenatal. Yang kedua, masa bayi baru lahir. Yang ketiga, masa bayi. Yang keempat, masa anak-anak awal. Yang kelima, masa anak-anak akhir. Yang keenam, masa puber. Yang ketujuh, masa remaja. Yang kedelapan, masa dewasa dini. Yang kesembilan, masa dewasa madya. Dan yang terakhir, masa lanjut usia. Selanjutnya yaitu peserta didik. Apa sih yang dimaksud dengan peserta didik? Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuannya agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Peserta didik di sini yang akan kita bahas yaitu peserta didik pada masa usia sekolah usia 7 hingga 9,5 tahun. Ada beberapa karakter peserta didik di usia 7 hingga 12 tahun, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Yang kedua, membina sikap positif terhadap dirinya. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Yang keempat, mengembangkan dasar-dasar keterampilan. Yang kelima, mengembangkan sikap objektif terhadap suatu permasalahan. Yang ketujuh, mengembangkan nilai moral dan sikap yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik, perkembangan moral, dan perkembangan emosional pada anak. Yang pertama ada perkembangan fisik. Fisik sendiri adalah tempat berkembangnya berbagai perkembangan pada tubuh manusia. Menurut Sugiono, perkembangan fisik terjadi ketika anak mulai mengalami perubahan pada penampilannya, baik berat badan, tinggi badan, maupun bentuk tubuh. Yang kedua, menurut Suyanto, perkembangan fisik ditujukan untuk mengetahui apakah perkembangan anak berjalan dengan baik atau tidak, dan untuk mengembangkan 5 aspek yaitu ketahanan, kecepatan, kecekatan, kekuatan, dan keseimbangan. Selanjutnya itu perkembangan motorik. Perkembangan motorik menurut Elizabeth adalah proses pematangan yang berhubungan dengan bentuk atau fungsi dan termasuk perubahan sosial dan emosional pada diri anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan fisik dan motorik pada anak. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan fisik motorik pada anak usia 7 sampai 9,5 tahun. Perkembangan fisik yang terjadi yaitu bola mata semakin membesar, otak semakin berkembang dan dapat membuat perencanaan dan memahami sudut pandang. Yang kedua, rambut mulai intens, dan yang ketiga, gigi permanen sudah semakin banyak. Perkembangan motorik yang terjadi pada anak, di sini anak mulai bercerita kepada orang tuanya tentang pengalamannya, anak mulai menghitung dengan jari-jari tangannya, anak mulai membuat kerajinan yang sangat akurat sesuai dengan ide yang ada dalam pemikirannya, dan anak juga mampu berinteraksi dengan baik kepada sesama di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumahnya.
Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak. Yang pertama itu faktor keturunan meliputi gen yang memengaruhi warna mata, warna kulit, warna rambut, tinggi badan, dan karakteristik yang ada. Yang kedua itu adalah faktor lingkungan, di mana faktor ini meliputi gizi, pola asuh, kesehatan, dan kasih sayang orang tua. Semakin anak bertumbuh baik dalam lingkungan yang baik, maka perkembangan fisik dan motoriknya pun akan semakin baik. Tetapi sebaliknya, apabila anak berada dalam pertumbuhan lingkungan yang tidak baik, maka perkembangan fisik motorik anak akan terganggu. Selanjutnya ada permasalahan perkembangan fisik yang sering terjadi. Yang sering terjadi pada diri anak itu, anak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Hal ini yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak karena ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik pada dirinya sendiri. Di sini anak akan mengalami ketidakstabilan emosi, pertentangan dalam dirinya, mudah berhayal, sulit bergaul, bahkan sampai anak akan memiliki perasaan yang kosong dan sulit sekali berkembang di lingkungannya. Adalah perkembangan intelektual. Definisi intelektual. Intelektual dimulai dari istilah bahasa Inggris yaitu intellect yang menurut Chaplin 2001 berarti kemampuan berpikir, cara mengembangkan proses kognitif, cara menilai dan cara menyesuaikan sesuatu hal. Jadi, apabila disimpulkan, menurut William Stern, perkembangan intelektual merupakan kemampuan melakukan abstraksi serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat menyesuaikan dengan tindakan-tindakan yang ingin kita lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek perkembangan intelektual pada usia kanak-kanak 7-9,5 tahun menurut Piaget. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Yang kita sudah tahu, kognitif adalah bagaimana kita berpikir secara logis untuk menemukan jawaban yang terbaik. Jadi, untuk anak-anak usia 7-9,5 tahun itu pastinya mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sangat universal, yang sering sekali ditanyakan pada guru, teman, maupun orang tua. Disitulah kita sebagai perantara mereka, kita harus menyajikan atau memberikan jawaban-jawaban yang logis yang bisa mereka cerna secara baik dan mereka tentunya mendapatkan wawasan dari kita. Dan yang kedua adalah berpikir operasional. Pada umur 7-9,5 tahun, peserta didik itu tentunya memiliki jawaban-jawaban atau pikiran-pikiran yang sudah memiliki hal-hal yang bersifat operasional, rasional maupun logis. Mereka bisa menghasilkan jawaban yang logis terkait pertanyaan-pertanyaan guru yang sering ditanyakan kepada peserta didik. Banyak dari peserta didik yang bisa menjawab sesuai nalar mereka. Dan disitulah nalar mereka mulai jalan secara rasional dan logis sesuai dengan pertanyaannya. Dan yang ketiga adalah peserta didik ini mampu mengonservasi atau konservasi. Di sini peserta didik ini bisa mengonservasi ataupun bisa membedakan mana tinggi badan, mana volume, mana berat, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah perkembangan konservasi. Dan disinilah dari ketiga step itu mereka bisa merangkainya semua dan mereka bisa bernalar atau mereka bisa berkomunikasi dengan orang sesuai nalar mereka, sesuai pola pikir mereka, sesuai cara berpikir mereka yang telah ditanamkan pada pikiran mereka atau sesuai mindset mereka. Yang selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Seorang ahli psikologi perkembangan dari Illinois State University bernama Laura Ebert 2009 mengatakan bahwa perkembangan bahasa adalah sebuah kemampuan yang khas bagi manusia, yang paling kompleks serta mengagumkan dan beragam. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan bahasa menurut Bert 2009 pada usia anak-anak 7-9,5 tahun. Dan yang pertama adalah fonologi. Apa sih itu fonologi? Fonologi adalah bagaimana individu ini memahami dan menghasilkan bunyi pembicaraan bahasa. Jadi pada usia kanak-kanak ini pastinya mereka
bingung bagaimana mengucapkan kata tersebut, bagaimana how to pronounce and how to spell that words yang mereka bingungkan. Jadi kita sebagai perantara ataupun guru ataupun orang tua ataupun sekeliling mereka ini harus bisa membimbing mereka untuk mengetahui bahasa, bagaimana menggunakan bahasa ini, bagaimana pelafalan, bagaimana bunyi dari kata ini, sehingga mereka bisa merealisasikannya pada penggunaan bahasa mereka sehari-hari. Yang kedua adalah semantik. Semantik adalah makna atau cara mendasari konsep-konsep yang diekspresikan melalui kata-kata atau kombinasi kata. Jadi, kata-kata yang peserta didik dapatkan itu memiliki makna atau nilai atau ekspresi-ekspresi tertentu. Jadi, kita sebagai guru ataupun teman ataupun orang tua harus mampu membimbing peserta didik untuk tahu apa makna dari kata tersebut, bagaimana kita mengekspresikan kata ini dengan body language kita kepada orang yang ingin kita sampaikan. Jadi hal tersebut sangatlah penting bagi perkembangan peserta didik usia 7-9,5 tahun. Dan yang ketiga adalah tata bahasa atau bagaimana kita mengatur tata letak atau tata bahasa kita yang ingin kita komunikasikan kepada orang lain. Hal tersebut sangatlah penting bagi peserta didik dalam usia 7-9,5 tahun ini, tahap-tahap perkembangan awal, bagaimana mereka itu bisa mengetahui atau bisa menyusun setidaknya kalimat yang simple untuk diungkapkan atau diekspresikan kepada orang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pragmatik. Pragmatik adalah cara menggunakan bahasa dengan baik ketika berkomunikasi dengan orang lain. Jadi hal ini sangatlah penting bagi peran peserta didik usia 7-9,5 tahun. Terkaitnya adalah tahapan pengembangan tata bahasa lanjutan pada usia 5-10 tahun atau dalam range-nya itu terdapat 7-9,5 tahun, di mana mereka ini bisa atau mulai bisa menggabungkan kalimat-kalimat sederhana menjadi sebuah kalimat yang kompleks sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan guru ataupun mereka bisa memberikan opini dari pikiran mereka terkait apa yang ditanyakan oleh guru terkait hal-hal pelajaran sekolah. Dan selanjutnya, apakah hubungan kemampuan berpikir dengan kemampuan berbahasa pada peserta didik? Disitulah pastinya ketika berpikir peserta didik itu mampu menuangkannya dalam bentuk bahasa yang mereka gunakan, dan disitulah perkembangan bahasa atau bahasa itu sangat dihubungkan dengan pola pikir peserta didik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keterlambatan dan juga kelainan bahasa pada peserta didik lainnya. Penyebabnya adalah yang pertama adalah sistem saraf pusat otak yang tidak berfungsi dengan baik. Dan yang kedua adalah adanya gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, maupun kelainan organ bicara. Penyebab lainnya adalah faktor eksternal atau faktor emosi atau dari lingkungan mereka, peran orang tua ataupun peran guru ataupun peran lingkungan mereka itu tidak mendukung perkembangan bahasa. Perkembangan emosi. Emosi sendiri adalah perasaan kuat yang timbul dalam diri seseorang, melibatkan pikiran dan ekspresi atas apa yang terjadi. Selanjutnya, menurut James, emosi sendiri adalah persepsi tentang perubahan tubuh atas apa yang terjadi. Sedangkan menurut Cannon, emosi adalah kejadian yang berdiri sendiri. Setelah itu, teori-teori perkembangan emosi ada 5. Yang pertama, teori James, yaitu peristiwa menimbulkan gejala fisik, lalu terjadi penafsiran emosi. Yang kedua, teori Merriam, yaitu peristiwa menimbulkan gejala fisik dan penafsiran emosi secara bersamaan. Yang ketiga, teori Schachter, yaitu peristiwa menimbulkan gejala fisik, menimbulkan alasan, dan menimbulkan emosi. Yang keempat, teori Lazarus, yaitu peristiwa menimbulkan pikiran menimbulkan gejala fisik dan emosi secara bersamaan. Yang kelima, ada teori finansial, yaitu peristiwa menimbulkan perubahan wajah dan perubahan wajah menafsirkan emosi. Setelah itu ada jenis-jenis emosi. Yang pertama itu emosi primer, contohnya gembira, bahagia, senang, takut, khawatir, kecewa.
Yang selanjutnya itu ada emosi sekunder, contohnya itu iri hati, ujub, dengki, kagum, dan cinta. Tahap perkembangan emosi itu yang pertama 2-3 tahun mulai memberontak untuk mengekspresikan apa yang ingin ia sampaikan. Umur 4-6 tahun itu mulai memiliki empati, 7-12 tahun itu sudah mampu menentukan sikap yang pantas untuk meluapkan emosi, 12-18 tahun itu sudah mampu menerjemahkan apa yang terjadi dalam lingkungannya. Selanjutnya perkembangan sosial. Apakah yang dimaksud dengan perkembangan sosial? Di sini ada 3 sumber yang menyatakan apa itu perkembangan sosial. Yang pertama, menurut Hurlock, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosialnya. Yang kedua, menurut Masitoh, perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat ia berada. Dan yang terakhir, menurut Muhbin, perkembangan sosial adalah proses pembentukan sosial self atau jati diri pribadi dalam masyarakat, yaitu dalam pribadi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan seterusnya. Dari 3 sumber tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan sosial adalah perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang tua, dan masyarakat agar dapat menyesuaikan dirinya dengan baik. Selanjutnya, perkembangan sosial pada usia anak 7 hingga 9,5 tahun, yaitu di mana anak lebih mementingkan sikap bekerja sama dengan orang lain dibanding sikap mementingkan dirinya sendiri atau egosentrisme. Hal ini dicontohkan dengan bahwa anak lebih senang bermain atau bekerja sama dengan teman sebayanya dan lebih senang dan suka jika ia diterima dengan sekelompoknya dan merasa tidak senang atau merasa salah jika ia tidak diterima di dalam kelompoknya atau di dalam kelompok bermainnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Macam-macam bentuk interaksi sosial yang ada di masyarakat antara lain seperti pembangkangan, agresi, berselisih, menggoda, persaingan, kerjasama, simpati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Yang pertama, keluarga. Keluarga menjadi garda terdepan dan garda yang paling awal untuk membentuk pola perkembangan sosial atau bentuk interaksi sosial pada anak. Yang kedua, kematangan fisik dan psikis anak. Kematangan fisik dan psikis sangat diperlukan untuk atau dalam interaksi sosial. Karena jika fisik dan psikis anak belum matang, ia akan merasa minder atau merasa tidak berani dalam berinteraksi sosial. Selanjutnya, ada status sosial ekonomi. Jelas bahwa status sosial ekonomi sangat dipandang di masyarakat kita ini. Apabila ia memiliki status sosial yang rendah, maka ia akan minder atau ia tidak bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan yang kurang baik atau yang kurang rata di Indonesia sangat mempengaruhi jelas perkembangan sosial atau interaksi sosial pada anak. Anak yang memiliki pendidikan yang kurang akan merasa susah atau berkurang interaksi sosialnya dengan masyarakat atau dengan anak yang memiliki pendidikan yang jauh lebih baik. Yang terakhir, ada kapasitas mental dan intelijensi. Mental dan intelijensi adalah 2 hal yang saling berkait satu sama lain. Apabila ia memiliki intelijensi yang kurang atau mental yang kurang, ia akan merasa kesulitan dalam hal berinteraksi sosial. Adalah perkembangan belajar sekolah. Menurut Deporter dan Hemachki 2001, ada karakteristik cara belajar perilaku individu dibagi menjadi 3, visual, auditorial, dan kinestetik. Dan yang pertama adalah kemampuan visual atau kemampuan menggunakan penglihatan. Di sini kemampuan belajar menggunakan visual itu dicirikan atau dikarakteristikan itu yang pertama adalah lebih mudah mengingat apa yang dibicarakan menggunakan penglihatan daripada pendengaran ataupun gerak semacamnya. Dan yang kedua adalah mengingat sesuatu berdasarkan asosiasi visual. Mereka peserta didik itu lebih suka belajar menggunakan penglihatan mereka secara langsung daripada mendengar dengan perantara. Dan yang ketiga adalah mereka yang kemampuan belajarnya visual merupakan pembaca yang cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada berbicara. Jadi kemampuan visual ini adalah kemampuan
bagaimana kita bisa menangkap pelajaran itu menggunakan penglihatan kita secara langsung, tidak menggunakan perantara seni musik, pendengaran ataupun semacamnya. Mereka lebih suka melihat secara langsung untuk mereka terapkan langsung pada kegiatan belajar mereka. Dan yang kedua adalah kemampuan belajar auditorial yang dicirikan atau dikarakteristikan. Yang pertama adalah lebih senang mendengarkan, of course gitu, daripada mereka membaca. Dan yang kedua adalah jika membaca, maka lebih senang membaca dengan suara keras. Karena apabila mereka membaca dengan suara yang keras, pasti mereka juga bisa mendengar secara langsung apa yang mereka bicarakan. Dan yang ketiga adalah dapat mengulangi atau menirukan nada, irama, dan warna suara. Identik kemampuan auditorial ini adalah mereka yang suka dengan seni-seni musik, seni-seni suara. Mereka lebih suka bersuara, mereka lebih suka mendengarkan orang berbicara, mereka lebih suka melihat segala sesuatunya itu dengan pendengaran mereka. Mereka tidak suka mendengar, mereka tidak suka bergerak sana sini, mereka tidak suka yang lainnya, mereka lebih suka menangkap sesuatu atau mereka lebih suka belajar dengan sikap auditorial atau dengan sikap mendengarkan daripada melihat secara langsung ataupun gerak sana sini. Dan yang ketiga adalah kemampuan belajar kinestetik. Yang pertama adalah ciri yang pertama yaitu banyak gerak. Kinestetik itu cirinya adalah gerak sana sini. Apabila mereka sedang belajar, mereka suka mencetak-cetakkan pulpen, mereka suka memukul-mukulkan meja, ataupun ketika mereka sedang telepon, mereka lebih suka mencoret-coret di kertas. Jadi ketika mereka ingin melakukan sesuatu, pasti ada perantara yang mengiringkan atau yang menemani kegiatan yang ingin mereka lakukan. Jadi mereka merefleksikannya dengan cara menulis, menggerakkan badan, ataupun semacamnya. Ada perkembangan moral. Perkembangan moral menurut Syarkawi itu adalah perbuatan manusia sebagai manusia itu sendiri. Yang kedua, menurut Jamal, moral adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga yaitu menurut Mikhail, moral adalah bagaimana cara seseorang menghargai orang lain. Selanjutnya ada teori perkembangan moral. Yang pertama itu teori psikoanalisis dibagi menjadi 3, id, ego, dan superego. Id ini merupakan struktur kepribadian mengenai naluri. Ego ini merupakan badan pelaksana karena ego yang memecahkan masalah secara rasional. Sedangkan superego yaitu badan pelaksana mengenai hal-hal atau sesuatu itu sudah benar atau salah. Selanjutnya ada teori kognitif yang dikemukakan oleh dua tokoh yaitu Jean Piaget dan Laurent. Menurut Jean Piaget ini dibagi menjadi 2, heteronomous morality dan autonomous morality. Heteronomous itu sebelum usia 7-8 tahun, sedangkan autonomous itu sesudah usia 7-8 tahun. Heteronomous ini di mana anak berkaitan dengan hubungan sosial atau interaksi sosialnya dengan keluarga maupun orang dewasa. Sedangkan autonomous ini berkaitan dengan pendewasaan anak di mana anak sudah sadar bahwa mereka harus taat pada aturan-aturan yang telah dibuat manusia untuk menilai tindakan mereka itu benar atau salah. Selanjutnya itu ada pengembangan moral. Cara pengembangan moral itu ada 3. Yang pertama itu melakukan diskusi bersama anak untuk memberikan atau menginformasikan mengenai nilai-nilai moral yang harus mereka lakukan. Yang kedua itu mengajak peserta didik untuk memecahkan masalah mengenai nilai-nilai moral yang mereka ketahui. Yang ketiga itu di mana peserta didik harus dikembangkan mengenai nilai moral yang baik dalam melakukan aktivitasnya di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Selanjutnya itu ada refleksi. Yang pertama itu refleksi dalam perkembangan fisik di usia 7-9,5 tahun. Perkembangan fisik saya berkembang dengan baik, mulai dari bertambahnya berat badan maupun tinggi badan. Dan perkembangan motorik saya itu mulai berjalan dengan baik dengan mulai menggambar, menulis dengan rapi, dan membuat kerajinan.
Yang selanjutnya itu ada perkembangan moral. Perkembangan moral saya di usia 7-9,5 tahun itu mulai semakin membaik. Di sini saya diajarkan untuk sopan santun kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, ataupun orang yang berumuran seperti saya. Di selanjutnya itu ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial saya di usia 7-9,5 tahun. Di sini di usia 7 ini saya belum terlalu mengembangkan diri saya dan masih pemalu. Tetapi di usia 8-9,5 tahun saya mulai terbuka kepada orang lain untuk mulai berteman, bersahabat sampai bercerita. Selanjutnya itu ada perkembangan emosi. Di usia 7 tahun saya masih bersifat kekanak-kanakan dan masih memikirkan diri saya sendiri. Di usia 8 tahun mulai berkembang menjadi lebih baik, dan di usia 9,5 tahun saya mulai mampu meluapkan emosi apa yang harus saya luapkan. Selanjutnya ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual saya di usia 7 tahun itu mulai dapat menulis, berhitung. Di usia 8 tahun mulai memiliki kemampuan untuk berhitung dalam menggunakan jari-jari tangan. Dan di usia 9,5 tahun rasa ingin tahu saya terhadap sesuatu mulai semakin besar. Selanjutnya itu perkembangan bahasa. Di usia 7 tahun saya termasuk orang yang berada di lingkungan berbahasa Sunda, tetapi ketika masuk SD saya sudah mulai dibiasakan untuk berbahasa Indonesia baik di sekolah maupun di rumah. Jadi perkembangan bahasa dari usia 7-9,5 tahun saya mulai berangsur baik, tetapi tidak menghilangkan karakteristik jenis bahasa saya, yaitu bahasa Sunda. Selanjutnya itu ada perkembangan usia 7 tahun, pembelajaran sudah mulai diajarkan dengan baik oleh guru di sekolah saya, mulai dari berhitung, menyanyi, menulis, maupun menggambar. Di usia 8 tahun, perkembangan mulai semakin baik karena belajar mulai mengenalkan sejarah-sejarah dari negara kita sendiri. Dan di usia 9,5 tahun, pembelajaran sudah semakin luas, meliputi pembelajaran tentang terjadinya kemerdekaan, Pancasila, dan yang lainnya. Selanjutnya, refleksi tentang diri saya mengenai perkembangan karakteristik peserta didik masa sekolah usia 7 hingga 9,5 tahun. Di saat itu, saya berada di kelas 2 SD hingga kelas 4 SD. Ada beberapa perkembangan yang terjadi dalam diri saya. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik saya. Di perkembangan fisik, pertumbuhan tinggi dan badan saya sudah cukup baik. Di perkembangan motorik, kemampuan menulis saya sudah cukup lancar dan cukup baik, serta saya mulai menggemari olahraga yang berkaitan dengan olahraga ringan, seperti berlari-lari kecil ataupun berlarian. Selanjutnya, ada perkembangan intelektual. Pada perkembangan intelektual, kemampuan menghitung dan membaca saya sudah baik saat sebelum sekolah dasar. Oleh sebab itu, pada saat kelas 2 SD dan kelas 4 SD, kemampuan menghitung dan membaca saya itu sudah jauh lebih baik dibandingkan kelas 1 ataupun sebelum sekolah dasar. Ditambah dengan kesulitan-kesulitan seperti perkalian dan pembagian itu menambah motivasi saya dalam belajar. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Bahasa yang digunakan saya pada saat itu tentu masih dalam menggunakan bahasa Indonesia. Saya sudah menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan etika saya berbicara kepada orang yang lebih tua, teman sebaya, maupun orang yang di bawah saya. Selanjutnya, pada perkembangan bahasa di sini, karena saya keturunan orang Jawa, oleh sebab itu pada saat usia saya segitu, saya sudah cukup mahir dalam berbahasa Jawa karena saya dilatih oleh keluarga saya untuk berbicara bahasa Jawa di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada perkembangan emosi. Emosi saya ketika SD pada kelas 2 hingga kelas 4 itu sudah mengerti suasana atau sudah mengerti emosional kita harus dikeluarkan pada saat kapan. Selanjutnya, pada perkembangan sosial, saya sudah berani atau saya sudah bisa berinteraksi sosial dengan teman sebaya saya dengan lingkungan saya, dengan keluarga saya, ataupun dengan guru saya. Hal ini ditambah karena saya ditunjuk oleh guru saya sebagai ketua kelas, itu akan menambah saya percaya diri dalam hal berinteraksi sosial dengan teman sebaya saya ataupun dengan guru-guru saya. Pada perkembangan belajar dan sekolah, saya sudah cukup memahami, mempelajari
pembelajaran yang dilakukan di kelas, materi-materi pembelajaran pada saat itu cukup mudah bagi saya. Ditambah saya juga termasuk orang yang berprestasi karena pada saat itu alhamdulillah ranking atau peringkat di kelas saya cukup baik. Maka dari kelas 1 hingga kelas 4 saya berusaha mempertahankan ranking atau peringkat tersebut. Yang terakhir, perkembangan nilai moral atau sikap saya pada saat itu sudah menunjukkan bahwa saya sikap sopan santun terhadap sesama, terhadap orang yang lebih tua, dan terhadap orang yang lebih muda dari saya. Nah, baik di lingkungan maupun di sekolah. Selanjutnya, saya akan menceritakan secara singkat 7 perkembangan terhadap refleksi diri saya ketika umur 7 sampai 9,5 tahun. Yang pertama adalah perkembangan fisik motorik. Pada umur 7 sampai 9,5 tahun, fisik saya itu bertambah tinggi, tetapi saya tidak bertambah berat badan secara maksimal. Mungkin minimal setiap pertambahan tahun mungkin ada kenaikan secara minimal tapi tidak secara besar-besaran. Yang kedua adalah perkembangan intelektual. Pada umur 7 sampai 9,5 tahun saya sudah bisa berpikir secara logis. Mungkin pada umur 7 tahun saya masih kekanak-kanakan, masih belum bisa berpikir secara logis atau operasional atau rasional. Tetapi ketika saya berumur 9 tahun atau 8 tahun saya sudah mulai mengenal lingkup sosial, guru, teman-teman, dan pembelajaran. Jadi saya sudah bisa sedikit-sedikit berpikir secara logis dan baik serta jelas. Dan yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Pada umur 7 tahun, bahasa yang saya gunakan, yang saya terapkan dan diajarkan adalah bahasa Indonesia. Tetapi ada bahasa tambahan, yaitu bahasa Inggris. Pada umur 7 tahun, mungkin saya diajarkan bahasa Inggris pemula. Tapi ketika saya umur 9 tahun, saya sudah kenal, sudah bisa mengimplementasikan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari saya. Dan yang keempat adalah perkembangan emosi. Setiap tahunnya saya sudah bisa mengendalikan emosi. Saya tahu mana emosi yang baik diterapkan ataupun emosi yang harus tidak saya lakukan pada kehidupan sehari-hari yang bisa berdampak buruk pada orang lain. Dan yang kelima adalah perkembangan sosial. Mungkin di umur 7 tahun itu saya masih takut untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Tetapi ketika seiring waktu ataupun di umur 9 tahun saya sudah mulai bisa berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi lebih dengan orang lain, dan saya sudah bisa sharing another story yang saya punya kepada orang lain, baik itu guru, teman, maupun orang tua saya, sehingga saya bisa menjadi anak yang aktif serta produktif. Dan yang keenam adalah perkembangan belajar atau sekolah. Mungkin pada usia 7 tahun saya masih menggabungkan bermain dengan belajar. Tapi seiring waktu, seiring usia 8 tahun, saya sudah mulai mengenal lingkup kanan kiri saya, teman-teman saya, apa itu prestasi, apa itu perkembangan belajar. Saya sudah mulai banyak tahu tentang hal itu. Jadi saya sudah mulai aware dengan pendidikan, dan di umur 9 tahun saya melanjutkan jenjang bahasa saya les di British Course itu untuk melatih perkembangan bahasa Inggris saya. Dan terakhir adalah perkembangan nilai moral atau sikap. Mungkin di usia 7 tahun saya masuk SD kelas 1, mungkin perkembangan nilai moral ataupun sikap itu masih kekanak-kanakan. Saya masih tidak peduli dengan samping kanan kiri, saya masih memperdulikan bermain daripada belajar. Tetapi seiringnya waktu, seiring motivasi yang diberikan oleh guru, orang tua, lingkungan sekitar, itu membuat saya menjadi pribadi yang patuh dan disiplin serta bertanggung jawab terhadap pendidikan yang saya tempuh. Sekian refleksi dari diri saya terkait usia pembelajaran saya 7 sampai 9,5.
Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada yang bertanya, silahkan bertanya pada Google Classroom yang nanti akan dibuka oleh Ibu Suprihatin. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 7 ingin mohon undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.